وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على الأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, berkah nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih langkahkan kaki kita bersolat ikhlas untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu tadi sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Salawat sering dalam doa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya dan mendapatkan syurga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu tentang sholat. Kita masih terus membahas tentang sholat. Kita bahas pada hari ini yaitu tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Persyaratan sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dituntut untuk dilakukan di akhir sholat untuk menambal kekurangan dalam sholat atau kelebihan atau keraguan. Dalam hadis diriwayatkan, bila salah seorang di antara kalian lupa dalam sholatnya, maka hendaknya sujud 2 kali. Diriwayatkan oleh Muslim dan berdasarkan perbuatan Nabi SAW, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini. Dan para ulama telah berijma bahwa sujud sahwi disyariatkan. Sebab-sebab sujud sahwi adalah kelebihan, kekurangan, dan keraguan. Lalu kapan wajib sujud sahwi dilakukan? Sujud sahwi wajib karena sebab sebagai berikut. Yang pertama, bila seseorang menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat, misal menambah ruku, menambah sujud, menambah berdiri atau duduk, sekalipun durasinya diasumsikan seukuran lama duduk istirahat. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Ketika beliau selesai sholat, maka terdengar suara gaduh di antara mereka, maka beliau berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, ada sesuatu yang ditambahkan dalam sholat?" Beliau menjawab, "Tidak." Mereka berkata, "Sesungguhnya Anda telah melakukan sholat 5 rakaat." Lalu beliau berbalik kembali menghadap kiblat, lalu melakukan sujud 2 kali, kemudian salam. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Karena itu, bila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaknya dia sujud 2 kali." Dilakukan Quran dengan sin atau kata suara gaduh yang bercampur. Bila tambahan dalam sholat ketahui saat sholat berlangsung, maka dia wajib duduk untuk mengingatnya sekalipun saat dia ruku. Karena seandainya dia melakukan kelebihan tersebut sepengetahuannya, maka dia telah menambah sesuatu dalam sholat dengan sengaja, dan ini dilarang. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Berdasarkan hadis Imran bin Husain, yang artinya Rasulullah SAW mengucapkan salam pada rakaat ketiga dari sholat asar. Kemudian beliau bangkit lalu masuk ke bilik rumah. Lalu seorang laki-laki yang kedua tangannya panjang berdiri seraya berkata, "Apakah sholatnya dikosor oleh Rasulullah?" Maka beliau keluar dalam keadaan dibuat besar. Lalu beliau sholat 1 rakaat yang tertinggal. Kemudian mengucapkan salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Yang ketiga, melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa. Karena bila disengaja, maka ia membatalkan sholat. Maka bila lupa, ia wajib sujud sahwi. Yang keempat,
meninggalkan salah satu wajib sholat berdasarkan hadis Ibnu Buhairah, dia berkata, Rasulullah SAW mengimami kami 2 rakaat dari sholat-sholatnya, kemudian beliau berdiri sehingga tidak duduk untuk tasyahud awal. Lalu orang-orang berdiri bersama beliau. Manakala beliau menyelesaikan sholat dan kami menunggu salamnya, maka beliau bertakbir sebelum salam, lalu beliau sujud sahwi 2 kali ketika beliau duduk tasyahud akhir, kemudian mengucapkan salam. Hadis ini menetapkan sujud sahwi bagi siapa yang meninggalkan tasyahud awal, maka wajib sholat yang lain dikisoskan kepadanya. Misalkan meninggalkan tasbih pada saat ruku dan sujud dan tidak membaca Rabbil Firli, ya Tuhanku, Engkau ampunilah pada duduk di antara sujud, serta meninggalkan takbir al-intiqal atau takbir perpindahan. Yang kelima, wajib melakukan sujud sahwi bila terjadi kebimbangan pada jumlah rakaat sehingga yang bersangkutan tidak tahu persis berapa rakaat dia sholat. Hal itu terjadi saat sholat berlangsung karena dia melaksanakan sebagai sholatnya dalam keadaan ragu apakah ia termasuk darinya atau kelebihan darinya, maka niatnya melemah sehingga ia memerlukan tambahan itu sujud sahwi. Alhamdulillah, tadi tentang sujud sahwi ada 5 pembahasan terkait dengan sujud sahwi, di mana pensyaratan sujud sahwi dan sebab-sebabnya ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab ini. Beberapa hadis menegaskan bahwa sujud sahwi itu sampai dikatakan wajib. Karena para ulama telah berijma bahwa sujud sahwi ini disyariatkan atau harus dilakukan. Dan kapan wajib sujud sahwi dilakukan? Tadi sudah kita bahas, ada 5. Yang pertama, bila seseorang menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat, misalnya nambah ruku, nambah sujud, nambah berdiri atau duduk, sekalipun waktunya atau durasinya diasumsikan seukuran lama duduk istirahat. Dan ini diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi sebanyak 2 sujud. Yang kedua yaitu mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Dan di sini tentang peristiwa ketika sholat asar, Rasulullah sudah mengucapkan salam. Lalu setelah itu beliau masuk ke rumahnya dan sahabat bingung apakah jadi sholat jadi kosong. Kemudian Rasulullah beliau sholat 1 rakaat yang ketiga, kemudian mengucapkan salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Jadi pada saat itu baginda Rasulullah keluar lagi. Beliau keluar dalam keadaan dibuat gusar, nggak nyaman mungkin. Lalu beliau sholat 1 rakaat yang ketiga, kemudian mengucapkan salam, lalu sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Yang ketiga, melakukan kesalahan yang mengubah makna karena lupa, terutama bacaan. Jadi karena bila disengaja maka dia membatalkan sholat, maka bila dia lupa wajib sujud sahwi. Nah, ini luar biasa ya, maksudnya luar biasa sampai baca yang mengubah maknanya ini bisa dikategorikan wajib sujud sahwi karena mengubah makna. Kalau disengaja malah membatalkan sholat. Tapi apabila dia lupa itu harus melakukan sujud sahwi. Yang keempat, meninggalkan salah satu wajib sholat. Ya, di sini tadi sudah kita dengarkan dan dijelaskan. Terakhir yang kelima, wajib melakukan sujud sahwi bila terjadi kebimbangan pada jumlah rakaat. Jadi kalau kita sholat kemudian bukan lupa, sebenarnya kalau lupa masih ingat,